orang yang berjudi Aquarius itu ada sesuatu yang dipertahankan, ada sesuatu yang membutuhkan suatu kata pengorbanan di bulan Juli ya. Setiap permasalahan pasti akan menemukan suatu kata jalan cahaya titik terang ya. Nah, di sini ada suatu kata jaraknya jalan tempuh yang akan dijalani di bulan Juli, tapi semuanya itu butuh pengorbanan dan butuh waktu yang lebih banyak mengorbankan waktu dan tenaga ya. Jadi apapun yang dilakukan itu belum bisa kelihatan yang namanya rintangan, tantangan, dan hambatan yang menghadang di depan Anda. Tapi itu semua itu akan dapat terselesaikan dengan baik, tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Ya, seperti biasanya kita akan berjumpa lewat video, walaupun memang tidak bertatap muka ya. Oke, teman-teman di sini. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berjodi Aquarius di bulan 7. Apakah yang terbaik ataupun yang terburuk yang Anda rasakan di bulan Juli ya. Di sini kita akan melakukan apapun yang bisa kita terima dalam melakukan suatu kata rencana ya. Tapi sebelum itu teman-teman saya akan mengajak Anda untuk like, share, dan komen. Kita di subscribe ya supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Bagi teman-teman yang masih baru, yang baru bergabung, ya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan saya bisa membantu setiap permasalahan kehidupan Anda ya. Oke teman-teman di sini ya saya akan meramalkan zodiak Aquarius dari segi pertama yaitu situasi kondisi dari setiap permasalahan yang Anda hadapi di bulan 7 itu bagaimana dan apa jawaban dan gambaran dari setiap permasalahan yang Anda hadapi. Lalu bagaimana gambaran karma hidup, karma masa lampau dibawa sampai sekarang ya. Tapi sebelum itu teman-teman saya akan mengajak Anda tuh lebih relaksasi, lebih santai dalam mendengarkan suatu kata ramalan ya, supaya Anda lebih lebih menikmati kata ramalan dan bisa menikmati dan merasakan getaran yang sebenarnya di bulan 7, apakah yang terbaik ataupun yang terburuk yang dihadapi oleh zodiak Aquarius ya. Oke, di sini teman-teman kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini kita akan mengambil kartu pertama ya untuk zodiak Aquarius. Di sini ada suatu kata situasi kondisi yang dihadapi oleh orang zodiak Aquarius ya. Di sini dengan mengawali Nine of Fountain, Six of Swords, Seven of Swords ya. Nah, di sini ini ada kartu yang mengatakan tentang satu kata simbol perjuangan tanpa henti ya. Seperti yang saya katakan tadi, suatu kata penerawangan itu ada suatu kata pengorbanan, tapi di sini tidak hanya sampai di sini ataupun di situ saja, tapi di sini membutuhkan suatu kata pengorbanan yang cukup luar biasa ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata salah satu pihak yang menghalangi ataupun menghadang suatu kata kemajuan ya, suatu kata perjalanan hidup Anda yang Anda jalankan ya. Jadi ada sesuatu orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi ataupun merusak segalanya ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu membutuhkan waktu untuk pemulihan supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata pencapaian target yang harus dijalani ataupun harus dicapai. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ada suatu kata kalau jika memang Anda itu benar-benar bisa lebih bertahan ya untuk mencapai satu kata keberhasilan, ini Anda tidak hidup dengan hidup pasrah dan menerima takdir, mungkin di sini Anda akan bisa mendapatkan suatu kata sesuatu hal yang sangat berarti ya dalam hidup Anda ya. Sedangkan untuk waktu dengan kartu yang kedua, ini dengan suatu kata Six of Swords, ini ada suatu kata penusukan pedang ya, belati di belakang pundak Anda ya. Di sini ada suatu kata beban ya. Di sini ada suatu kata pokok permasalahan yang Anda hadapi ya. Cuman di sini kalau bisa Anda jangan lari dari yang namanya tanggung jawab ya. Di sini ada suatu kata Anda tuh ingin bisa belajar dari masa lalu
belajar dari semua kesalahan yang pernah dilakukan ya, sehingga di sini Anda lebih dewasa dan lebih optimal, lebih mateng ya, lebih mandiri dalam menjalankan suatu kata tanggung jawab dan kewajiban. Jadi di sini kalau saya lihat eh, Anda itu kalau bisa banyak belajar dari masa lalu, banyak belajar dari pengalaman pahit, kesalahan yang sudah dilakukan supaya Anda benar-benar bisa terbebas dari namanya suatu kata hal yang selalu membebani dalam kehidupan Anda ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang ketiga, ada suatu kata kesulitan dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Jadi di sini ada suatu kata pedang tertusuk. Ini ada suatu kata sesuatu yang tidak disukai orang ya di sini ya. Jadi sengaja memberikan Anda tuh suatu kata pikulan beban di pundak Anda supaya Anda tuh selalu terkena masalah ya. Jadi seperti ini ada suatu kata orang yang sengaja menghadang ya, ada seseorang yang sengaja ingin menghalang-halangi rezeki Anda, segala rencana tujuan di bulan 7 ya. Jadi zodiak Aquarius itu ada sesuatu kata pikulan, kata beban yang selama ini membuat Anda tuh jadi terpontang-panting, jadi masalah, jadi agak susah untuk bisa mendapatkan suatu kata kebaikan gitu ya, ataupun mendapatkan suatu kata keberhasilan. Jadi di sini harusnya menggunakan suatu kata akal dalam menyelesaikan suatu kata masalah ya. Di sini Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan kata berpikiran logika ya. Ini semua kesulitan pasti akan terjadi, cuman di sini ada sesuatu kata hal yang jika kita bisa berpikir lebih bijaksana ya di sini ya. Nah, jadi di sini untuk zodiak Aquarius itu ada sesuatu kesulitan yang didapatkan, ada seseorang yang bermaksud ingin menghalang-halangi rezeki, tapi di sini ya suatu kata pikulan yang tidak bagus sekali yang Anda terima ya. Jadi di bulan 7 ini zodiak Aquarius itu harus lebih tegas ya, harus lebih kuat ya, lebih bijaksana dalam menyikapi suatu kata masalah ya. Jadi di sini bukan berarti Anda ditutupi rezeki, bukan berarti Anda tidak bisa kembali bersemangat. Anda banyak berdoa dan lakukan suatu kata pencerahan aura ya. Anda bisa mencari saya ya untuk membantu Anda dalam suatu kata setiap keputusan yang Anda dapat ya. Karena di sini kalau saya lihat sini ada suatu kata orang yang berpihak tidak berpihak kepada Anda ini menghancurkan segala-galanya dan memberikan suatu kata pikulan beban yang amat sangat besar sekali di bulan 7 ya. Coba di sini kita akan lihat dulu bagaimana gambaran dan jawabannya ya. Di sini ada suatu kata gambaran ya. Di sini Anda tidak perlu takut. Ada sesuatu hal yang lebih baik lagi jika Anda tuh ditutupi ataupun dihalang-halangi rezeki dalam segala rencana tujuan ya. Di sini ada suatu kata jawaban, there's something better, compromise ya, perfect timing ya. Nah, jadi di sini there's something better itu ada sesuatu yang lebih baik lagi dari segala rencana tujuan yang Anda terapkan, yang Anda lakukan ya. Di sini mungkin di sini ada sesuatu kata hal yang lebih baik lagi dari suatu kata keindahan, suatu kata jalan keluar yang lebih baik lagi dari Tuhan Allahmu ya. Jadi ada sesuatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya, selain yang Anda pikirkan. Terus juga di sini ada suatu kata kompromi, kata kerjasama di sini. Di sini Anda harus bisa kompromi gitu loh. Kompromi maksudnya Anda harus bisa lebih mencurahkan segala isi hati kamu ya. Anda bisa ceritakan bagaimana baik buruknya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda terima ya di sini ya. Compromise gitu ya. Jadi di sini ada suatu kata kompromi, jadi Anda tuh harus lebih menyikapi suatu kata keadaan kehidupan Anda yang Anda jalankan itu dengan penuh seksama dan bijaksana ya. Jadi di sini kita jangan hanya bisa melihat dari satu titik, tapi kita bisa melihat 2, 3, 4, 5, bahkan 10 titik jalan cahaya titik terang gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita jangan hanya bisa melihat satu sisi, tapi bisa melihat beberapa sisi ya. Sehingga di sini perfect timing, di sini jawabannya itu gambaran itu mengatakan bahwa perfect timing itu Anda lakukan sesuatu hal itu dengan penuh seksama, dengan penuh mateng ya, barulah nanti kita akan melakukan dengan suatu kata waktu dan tertentu, waktu yang tepat ya. Nah, waktu yang pas barulah kita bisa melakukan suatu kata pokok permasalahan yang Anda hadapi gitu ya. Nah, jadi di sini satu kata gambaran jawaban untuk orang yang berzodiak Aquarius bagus sekali di bulan 7. Hanya saja ada seseorang yang ingin menghalang-halangi, menghadang gitu ya. Jadi di sini kita perlu melihat dulu, kita harus bisa memperhatikan situasi kondisinya bagaimana, barulah kita jangan sampai ditutupi orang ataupun mengundang kesyirikan ataupun kecemburuan ya. Karena di sini kalau saya lihat sini secara gambaran yang saya lihat secara harafiah
Ini yang saya lihat sih memang ada seseorang yang bermaksud ingin menghalang-halangi ataupun sirik kepada Anda supaya Anda tuh tidak bisa mendapatkan suatu kata rezeki karena memang dia merasa bahwa rezeki yang Anda dapatkan itu sangat gampang sekali dan sedangkan dia susah sekali untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan Anda tuh sangat gampang sekali untuk bisa naik pesat, bisa berkembang, bisa maju, sedangkan dia hanya begini-begini dan begini saja ya. Jadi sini kalau menurut ramalan saya, menurut penerawan saya, itu yang saya lihat eh, itu kalau saya lihat sih ada seorang wanita juga ada seorang pria ya. Jadi di sini ya tergantung sih dari cara penyampaian Anda kepada mereka karena di sini pasti di antara itu mereka semua pasti ada hadir di dalam suatu kata tujuan rencana yang Anda lakukan. Bisa saja keluarga, bisa saja dalam menyikapi sesuatu dan perbedaan pendapat ya. Nah, jadi ini adalah suatu kata hal yang gambaran dan jawaban yang tepat untuk Anda. There's something better, compromise, perfect timing ya. Ini adalah suatu kata hal yang sangat baik sekali dalam kehidupan Anda jika Anda benar-benar bisa menyikapi gambaran dari jawaban yang Anda hadapi ya. Nah, jadi sini untuk orang zodiak Aquarius untuk masuk di bulan 7 itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh terbebani ataupun tidak mendapat suatu kata harapan yang baik ya. Karena di sini semua berhubungan dari diri Anda sendiri ataupun orang lain sehingga jangan terlalu sampai terbuat suatu kata kerugian dalam hati Anda yang Anda lakukan ya. Apapun yang terjadi, apapun sesuatu yang Anda jalankan itu masih belum bisa mendapat suatu kata harapan baik ya di bulan 7 ya. Jadi di sini satu di sini kalau yang saya lihat di sini ya untuk zodiak Aquarius itu satu dalam pengucapan, dalam kata-kata ya. Karena ini setiap manusia itu kita selalu lupa diri dalam berbicara, kita selalu menganggap bahwa diri kita tuh tidak sombong, tapi kita selalu rendah apa ya? Kita selalu merasa diri kita tuh merendahkan diri dalam berbicara, padahal dalam kita omongan kata-kata itu sangat sombong sekali ya. Terkadang ini merupakan suatu kata pembicaraan ataupun ucapan yang terkala kita selalu merasa bahwa diri kita tuh tidak merasa sombong ataupun berbicara apa adanya dan menusuk ke hati gitu ya. Jadi untuk zodiak Aquarius itu kita lebih memperhatikan ucapan, jangan terdorong oleh yang namanya suatu kata untuk omongan ucapan yang bisa meninggikan hati kita, apalagi kita sampai merendahkan orang lain dan kita merasa bahwa diri kita tuh tidak mendapat suatu kata harapan yang baik ataupun mendapat suatu kata keberhasilan ataupun kita sombong bahwa kita tuh gampang mendapat suatu kata rezeki ya karena di sini apapun yang kita bicarakan itu pasti selalu ada banyak salahnya ya jadi bukannya kita menilai bahwa kamu tuh salah ini salah itu salah karena di sini kita sebagai manusia itu kan banyak ya kita kalau kita bisa menilai yang mana yang baik yang mana benar itu kita lebih banyak introspeksi diri karena kita kalau berbicara itu pasti kita merasa bahwa apa yang kita bicarakan itu kadang kita tidak tahu apa yang kita singgung, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita omongin, terkadang kita kurang sadar gitu loh. Kita merasa bahwa diri kita tuh merendahkan diri dalam berbicara, tapi padahal ucapan kita, nada kita dalam berbicara itu pasti kita dapat melakukan sesuatu hal yang membuat kita tuh jadi susah untuk bisa memikirkan mana yang baik dan buruk ya sehingga kita sedikit kita berbicara aja pasti banyak yang salah gitu ya pasti ada banyak sesuatu yang membuat kita tuh jadi lupa diri gitu sehingga kita bisa bilang gini alah hidup ini terkadang terkadang kita bisa bilang gini hidup kita ini kita butuhnya begini kita butuhnya begitu tapi ujung-ujungnya kita selalu merasa bahwa kita tuh selalu merasa diri kita pintar gitu loh ibaratnya gitu jadi orang mendengarnya itu bilang mengatakan bahwa kamu ini orang yang sombong banget ya gitu ya dalam hati bilang gitu ya nanti ku bantu nanti ku tutupi rezeki ada orang begitu begitu nah jadi di sini teman-teman ya ada orang sih bisa begitu ya kadang kita ngomongnya terlalu padahal kita ngomongnya cuma bercandaan dibawa ceria dibawa seneng dibawa punya happy-happy lah gitu ya tapi orang menganggap bahwa kita tuh ngomongnya sombong gitu ya kita ngomongnya terlalu
merasa bahwa diri kita tuh hebat gitu ya. Ibaratnya begini, alah itu kan gampang, kita kan bisa cari duit, kita bisa begini, kita bisa begini, begini, begini. Jadi orang dengernya nggak seneng gitu loh. Jadi orang merasa bahwa nanti ku tutupi rezeki kamu. Bisa nggak kamu mendapatkan rezeki yang seperti yang kamu bilang? Gitu. Nah, jadi di sini kan pasti banyak teman-teman yang ditutupi rezeki, banyak juga yang tidak mendapat satu kata keharmonisan ataupun kekeluargaan dalam membicarakan sesuatu ataupun rencana tujuan yang telah diterapkan ya. Sehingga apapun yang sudah direncanakan tidak akan berhasil, kadang tidak bisa berjalan ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita berbicara dulu satu dalam ucapan, terus yang kedua kita berpikir ya, kita ngomongnya itu mengenai apa gitu. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain ataupun kita selalu merasa bahwa diri kita tuh sombong gitu ya. Padahal memang kita tidak merasa sombong, tapi kita dengar orang yang dengernya itu nggak enak gitu loh. Jadi di sini untuk zodiak Aquarius ya teman-teman, bukannya saya menilai zodiak Aquarius itu nggak bagus ya, tapi ada kalanya itu kita semua pun belajar ya, karena kita jadi zodiak Aquarius bukan hanya Aquarius saja, tapi untuk zodiak lainnya kita juga hanya banyak belajar ya dalam berbicara. Terkadang kita berbicara itu sok sekali. Orang bilang bisa sok ataupun sok belagu ya. Sok lagak dan sombong gitu. Jadi kita berbicara itu kita bisa dibilang kita introspeksi diri lah ya. Kita harus lebih bisa memberanikan diri untuk suatu kata pukulan tamparan buat diri kita sendiri ya. Kita harus benar-benar kita berbicaralah yang benar ya. Berbicaralah jangan seolah-olah langit itu punya kamu gitu loh. Ibaratnya perjalanan hidup ini bukan hanya sepintas jalan yang kita lihat, tapi masih ada sesuatu jalan yang mesti kita tempuh. Ibarat begitu ya, jadi dalam kehidupan gitu, untuk zodiak Aquarius itu seperti itulah yang kita terapkan. Jangan sampai kita mengundang suatu kesyirikan, kecemburuan, dan iri hati ya, sehingga orang lain memberikan suatu kata cobaan dan masalah menutupi rezeki kita setiap harinya, sampai kita tuh susah ya, uang setiap hari dikorbankan, tapi yang didapatkan hanyalah keterpurukan ya. Nah, jadi sini kita akan melihat dulu apa sih bentuk dari gambaran karma masa lampau setiap permasalahan yang Anda hadapi di bulan 7 ya. Ini ada suatu kata pertama itu knighthood, suatu kata satria, Celtic ya. Di sini ada suatu kata ada istiadat kebudayaan dari bangsa negara lain ya. Di sini kita akan mengatakan suatu kata penjelasan ya untuk orang yang berzodiak Aquarius. Ini ada suatu kata bentuk satria ya. Di sini Anda tuh di waktu kehidupan masa lampau itu Anda bisa saja berupa seorang pria ataupun seorang wanita ya. Nah, ataupun sampai sekarang ini Anda berwujud apapun itu ya. Nah, jadi seorang wanita ataupun seorang pria itu memiliki suatu kata hati dan pikiran seperti seorang satria ya. Nah, jadi di sini kemungkinan besar itu Anda sudah lama terpesona dengan namanya cerita dan gambar satria di sini ya. Jadi di sini di kebanyakan sekarang itu Anda bisa merasakan bahwa Anda tuh lebih menyukai yang namanya satria, menyukai yang namanya pertempuran ataupun yang suatu kata membela kebenaran ya. Nah, jadi di sini atau bisa juga di kehidupan sekarang itu Anda lebih banyak mengumpulkan suatu kata patung-patung satria, misalnya seperti patung Power Rangers, Baja Hitam, ataupun mungkin yang berhubungan dengan namanya satria lah gitu ya. Nah, jadi di sini Anda tuh lebih banyak mengumpulkan suatu kata mainan ataupun mungkin gambar-gambar ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan namanya berhubungan dengan berbau satria ya. Jadi di sini mengatakan bahwa Anda tuh punya karya seni dengan satria ataupun anda suka berdandan pakai kostum dengan pakai satria ya. Di sini kalau saya lihat sini ya seperti ini gambarannya di kehidupan sampai sekarang ya. Jadi Anda lebih menyukai yang namanya satria ataupun yang main pedang-pedangan ataupun yang ya berhubungan dengan pertempuran nah gitu ya. Nah, jadi di sini ini pun juga ada hubungannya dengan namanya hubungan karir ya. Jadi di sini dalam kehidupan yang sebenarnya itu Anda lebih tertarik untuk membela teman yang kaumnya lemah ya, yang rentan dikerjain orang. Nah, jadi di sini Anda punya suatu kata sifat yang sangat baik sekali yang sifat suatu kata satria ya. Anda lebih suka membela kebenaran ataupun suka membela yang mana yang baik dan mana benar.
ketika ada suatu kata permasalahan, Anda bisa membantu suatu kata titik permasalahan yang bisa Anda lerai ataupun Anda membutuhkan suatu kata hubungan yang tidak baik ya di sini ya. Jadi di sini uh, Anda itu bisa setia kepada orang yang bisa hormat kepada Anda, yang punya rasa kepercayaan diri kepada Anda ya. Jadi di sini Anda juga bisa hidup berbahagia di kehidupan sekarang di sini ya. Jadi di sini Knighthood itu berhubungan dengan namanya membela kebenaran, membela kaum lemah, ya, punya sifat satria, punya suatu kata sifat pembela kebenaran, suatu kata memperjuangkan sesuatu ataupun memperjuangkan hidup seseorang gini ya. Jadi dibawa sampai sekarang di kehidupan karma masa lampau di bulan 7 ini ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang kedua, ini ada satu kata Celtic. Ini berhubungan dengan yang namanya penaklukan, peperangan dan asimilasi budaya ya. Di sini mengenai tentang adat istiadat ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata Anda punya masa lalu yang signifikan dengan adat budaya, adat istiadat dengan bangsa-bangsa lain ya. Jadi di sini bisa juga Anda bisa berasal dari namanya budaya bangsa Amerika, budaya bangsa negara-negara Asia ya. Jadi di sini Anda punya rasa terikat dengan yang namanya kunjungan ya. Di sini ada suatu kata, mungkin di sini Anda pernah mengunjungi ke Pulau Irlandia, Skotlandia, Wales atau Inggris gitu ya. Jadi sini ada budaya itu yang Anda kandung itu, Anda alami itu masih kental sampai di kehidupan sekarang ya. Jadi Anda merasa bahwa Anda tuh kenapa di sini pasti banyak orang yang merasa bahwa aku lebih sukanya negara Asia, aku lebih sukanya negara Amerika, aku lebih sukanya negara London, aku lebih sukanya negara Inggris gitu. Jadi ada orang bilang aku lebih sukanya negara Taiwan gitu ya. Jadi di sini itu semuanya itu rasa ketertarikan dengan bangsa lain itu karena Anda tuh punya wawasan, Anda tuh punya kental ya, kekentalan budaya, ada istiadat dengan budaya bangsa lain. Karena dulunya tuh kamu pernah dilahirkan di negara bangsa lain selain di negara Indonesia gitu loh. Makanya Anda tuh di kehidupan sekarang itu Anda merasa bahwa Anda tuh suka kagum, Anda tuh suka melihat bahwa negara bangsa lain tuh lebih bagus daripada negara sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini ini ada suatu kata ada istiadat yang mengatakan bahwa Anda tuh dulunya suka memuja dewa-dewi ataupun suka memuja yang namanya batu persembahan, ada istiadat, kebudayaan yang cukup tinggi berasal dari leluhur ya. Jadi sini dalam suatu kata uh, arti kartu ini Anda tuh punya suatu kata penyembuhan ya, mendapatkan suatu kata kebijaksanaan ya dalam kehidupan masa sekarang ya. Jadi di sini Anda tuh Anda lahir di kehidupan sekarang itu Anda punya suatu kata mencintai ya, suatu kata melakukan hal yang lebih baik ya. Di sini ada suatu kata harapan dalam kehidupan yang Anda jalankan gitu ya. Nah, jadi di sini Anda juga seperti Anda pergi ke umroh, Anda pergi ke tanah suci, ke Yerusalem ataupun ke tempat Buddha gitu ya. Jadi di sini ada suatu kata Anda suka berkunjung kemana-mana ke negara bangsa lain seperti daerah suci kuno, Inggris, seperti Irlandia gitu ya. Anda suka menjelajahi lingkaran-lingkaran yang seperti itulah ya. Apalagi yang punya kastil, artefak spiritual. Nah, jadi di sini ada suatu kata penyembuhan tambahan nah di sini. Jadi di sini untuk teman-teman yang suka berkeliling negara, yang naik pesawat, yang suka berjalan-jalan kemanapun, di sini ada suatu kata Celtic yang kental sekali buat Anda sendiri ya. Jadi ada suatu kata kebudayaan, bukan seperti Anda itu saya kagum, saya menyukai, saya sayang, saya suka berkunjung ke sana kemari gitu. Itu adalah suatu kata penambahan, penyembuhan daya ingat tambahan ya untuk Anda tuh yang dulunya tuh Anda suka bepergian, yang suka merasa bahwa suatu kata negara bangsa lain tuh aku sangat kagum sekali, aku punya suatu kata hasrat, aku punya pengen nih aku kalau ada tambahan uang aku pengennya ke Jepang, ke Cina, ke Inggris, ya ke Taiwan, mungkin ke Singapura ataupun ke Kuala Lumpur ataupun kemana yang lainnya ya. Jadi sini berhubungan dengan namanya ada istiadat. Ini ada suatu kata penyembuhan, diberikan suatu kata daya ingat tambahan bahwa kamu pernah ke bangsa lain, kamu pernah tinggal di bangsa ini sehingga Anda
barulah di kehidupan sekarang Anda lahir di negara bangsa Indonesia gitu. Terus juga Anda di kehidupan karma masa lampau itu Anda punya suatu kata kehidupan satria ya di kehidupan sekarang ini Anda lebih banyak membantu orang lain, memperjuangkan hidup orang, walaupun Anda sendiri susah tapi Anda banyak membantu orang lain gitu ya. Jadi Anda lebih banyak peka dan sensitif dengan yang namanya penderitaan orang lain gitu. Jadi di sini untuk Anda itu zodiak Aquarius itu lebih banyak mendapat suatu kata daya ingat ya, suatu kata penyembuhan ataupun healing dalam kehidupan Anda yang di kehidupan masa lampau. Jadi sini teman-teman zodiak Aquarius sudah tahu ya, cukup dimengerti. Jadi di sini semuanya berhubungan dengan namanya ada istiadat dan satu kata satria ya, memperjuangkan sesuatu hubungan dalam kehidupan karma masa lampau yang Anda hadapi. Jadi sini ada Nine of Fountain, ada orang yang berusaha ingin menghalang-halangi Anda, baik dari segi rezeki, rencana dan tujuan, dan Anda dikasih satu kata pikulan, beban dan masalah, dan Anda membawa kemana-mana suatu kata pikulan yang diberikan oleh orang yang menghadang Anda ya. Jadi di sini Anda bisa ya mungkin Anda pengennya siapa yang membuat Anda kesulitan, Anda bisa lebih cari saya untuk pencerahan aura lebih jauh ya. Bisa membantu Anda dalam kehidupan Anda supaya nanti di bulan 7 Anda bisa benar-benar bisa membantu Anda tuh lebih bisa mendapatkan suatu kata hoki rezeki gitu ya. Karena di sini ada suatu kata orang yang bermaksud ingin menghancurkan segala-galanya. Jadi di sini ada suatu kata gambaran jawaban, there's something better, compromise, perfect timing ya. Di sini ada sesuatu hal yang lebih baik lagi yang bisa Anda jalankan, kata kerjasama, kompromi, dan lakukanlah di saat waktu yang tepat sekali ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang zodiak Aquarius. Jika sesuai dengan Anda syukuri dan Anda berpikir positif. Jika tidak sesuai, ya Anda anggap saja sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Di nomor 0819 19635839. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.